Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat. Betul sekali ucapan dari Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden yang kelima, Ibu Megawati. Di Jawa Tengah bukan saja kandang banteng, tapi juga kandang sapi, kandang kuda, kandang kambing, kandang ayam, kandang bebek. Terus kandang apa lagi, Bu? Tapi yang saya tahu kandang banteng di sebelah mana ya, Bu ya? Kehebatannya PDI Perjuangan itu kalau terdesak itu keluar semua. Dalam keadaan normal merumput tapi begitu ada macan datang, wah siap mereka. Oh gitu ya. Itu karakter dasar banteng ya. Hari ini kalau dikocek PDI Perjuangan Jawa Tengah gimana? Wah perform 100% saya jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman semuanya dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman ya, kali ini kita juga masih mau mereaction ya video-video yang lagi viral di TikTok. Oke teman-teman ya, bagaimana keseruan video yang viral di TikTok ini ya, masih dengan Jawa Tengah dan berkaitan dengan banteng teman-teman ya. Oke lah, nggak perlu panjang lebar, mari kita simak, tonton videonya bersama-sama. Banteng air tumbang kan udah selesai, banteng nguasain Indonesia. Di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur lo kalah, di kandang sendiri di Jawa Tengah aja lo nyungsep. Sampai Megachan bikin video kayak begini. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Itu namanya maling teriak maling. Banteng emang nyungsep di kandang sendiri, justru artinya rakyat Jawa Tengah tuh pinter-pinter Bu. Mereka itu udah sadar banteng itu korup, partai judul. Mendingan nih ibu bilang, ayo cari Harun Masiku sekarang. Harusnya omongan ibu ini buat diri ibu sendiri, introspeksi. Jadi udahlah ya, terima aja. Pesona Jokowi Prabowo itu yang ngalahin Megachan berkali-kali lipat. Percuma lo bayar buzzer kanan kiri sampai boheri di penjara kena kasus. Masyarakat Indonesia itu udah muak kamu banteng. Yang lebih kocak nih, real count internal dijadiin patokan kemenangan. Pramono Rano udah deklarasi kemenangan satu putaran, padahal Kompas sama Detik aja nggak sampai 50% suaranya. KPU aja belum ngumumin, lu udah teriak menang. Mending lu bikin negara sendiri aja sono di Twitter. Namanya RBT, Republik Banteng Twitter. Isinya buzzer, orang rungkat, marah-marah sama tukang doxing. Siap RBT. Udah terima aja, ini emang bakal jadi eranya Gerindra Prabowo. Pelan-pelan bertahap tuh mau diberesin dari hulu ke hilir. Semuanya tuh murni buat kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai. Orang Prabowo ketua umum partainya sendiri, siapa yang menyetir dia? Kagak ada. Intinya era dinasti Banteng itu udah selesai. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah sadar dan memilih buat tidak memilih banteng. Nah sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Jadi untuk Jawa Tengah ini memang betul-betul dihabisi ya. Kandang banteng itu benar-benar nggak berkutik. Jadi selama ini kan yang dijaga oleh PDIP itu adalah wong cilik. Nah, wong cilik ini tapi pengetahuan politik mereka itu tidak dalam begitu kan Mas Hirsu, sehingga dengan gelontoran bansos itu mereka mudah sekali untuk dipengaruhi, mudah sekali untuk dibelokkan. Seperti misalnya di daerah Lembang, di daerah Kudus apa dan sebagainya, ini betul-betul boncos PDIP. Hasto juga mengatakan yang di Solo dan di Boyolali itu memang betul dihabisi betul, dan para paslonnya mereka itu sulit untuk bergerak begitu, sulit untuk bergerak yang artinya mereka berat lah ya, tidak bisa melakukan apa-apa lagi begitu karena semuanya sudah dikuasai. Misalnya akan melakukan penetrasi kemana itu mungkin ditolak, dan kemudian juga sudah diwanti-wanti masyarakatnya untuk tidak memberikan tempat bagi mereka begitu ya Mas Irsu. Jadi ini memang habis betul. Untuk di Solo itu dari hasil quick count sementara di awal-awal saja sudah langsung ketahuan gitu, dan dari exit poll-nya juga ketahuan bahwa dari 5 kecamatan itu 4 kecamatan sudah langsung habis itu semuanya ke Respati dan Astrid gitu. Karena kita tahu juga di Solo ini yang turun itu ada 3 Mas Hersu, yaitu Pak Jokowi sendiri yang berkali-kali belusukan, terus kemudian Gibran dan kemudian Kaisang. Jadi memang sudah habis-habisan. Dan belum lagi juga kampanye Akbar itu yang sekitar 2 pekan yang lalu itu dilakukan di Solo oleh Lutfi dan oleh Tatsy Yassin dan lain-lain. Dan kemudian juga di daerah-daerah ya pesantren-pesantren itu rupanya juga walaupun sudah dipenetrasi oleh
Gus ini ternyata apa pesantren namanya juga Gus pesantren Umar ya begitu, untuk seperti Umar itu ya. Wahid sebagai ketua tim ses begitu, dengan membawa Andika ke sana, tapi rupanya itu hanya perolehannya tidak begitu signifikan karena memang daerah-daerah itu begitu, saya membaca di media itu tetap saja kecenderungannya pemilihannya kepada Lutfi, dan terutama ya itu daerah-daerah yang kantong-kantong kemiskinan itu masih walaupun sebelumnya mereka itu di sana merah semua, tapi begitu diguyur bansos ya itu sudah sulit lah gitu ya. Guyur Jadi bansos memang coy. ini strateginya memang kuat Bener betul. nggak sih ya? Yang hal ini membahayakan demokrasi, lagi-lagi ini berbahaya buat Indonesia ke depannya. Terus kemudian juga dilihat dari luar juga tidak elok, kita negeri demokrasi yang besar, tapi ternyata demokrasinya demokrasi-demokrasian gitu. Mereka ini Bang tidak belajar dari kekalahan Pilpres kemarin. Nah. Nggak usah diajarin Pak. Nggak usah diajarin. Komentarnya. Ya, ASO tuh nggak perlu diajarin. ASO. Nggak perlu diajarin. Apalagi itu. Nggak perlu diajarin katanya. Ketum Banteng itu dengan pengikut-pengikutnya. Nggak perlu itu. Itu orang-orang penyakit hati, iri hati aja itu. Nggak perlu diajarin karena apa? Susah. Walaupun diajarin, walaupun dididik, walaupun disuruh belajar, tetap aja mereka itu akan sakit hati. Sakit hati. Sama siapa? Ya Pak Jokowi, Prabowo. Pokoknya siapa yang menghalang dia lah. Sakit hati dari hati aja. Jadi pola pikirnya itu ya kayak gitu aja. Nggak ada yang akan memikirkan macam mana kita menang kayak orang itu. Nggak ada itu Pak. Yang ada itu sakit hati dan diri hati aja yang ada di batin mereka dan di pola pikir mereka itu. Jadi nggak perlu diajari, biarkan aja lah mereka itu goblok dan dungu selamanya. Ya, Pak, nggak usah. Yang perlu diajari siapa yang mau belajar menghayati, ya, menghayati untuk demokrasi Indonesia supaya Indonesia itu maju tahun 2045. Gitu Pak. Jadi kalau kayak Banteng, kayak Sianis, kayak apa tuh nggak perlu, itu orang-orang yang pola pikir pendek aja, nggak perlu diajar itu, biarkan aja mereka itu memendam penyakit hati, iri hati, selama nanti serius aku mati kan gitu. Kita biarkan aja Pak, kita gaskan aja, terutamanya itu sekarang Prabowo yang jadi presiden. Nah Pak Jokowi pun masih membeking, masih menjunjung tinggi, masih menghargai seorang presiden, sedangkan dia tidak menghargai, apalagi ketumnya. Ketumnya tidak menghargai, padahal itu, selama tahu lah kita ya kan, tidak perlu itu lah, dihiraukan orang-orang yang kayak gitu, yang penyakit hati, iri hati itu nggak perlu. Kalau bagi aku sampah itu Pak, sampah itu tidak ada guna, ya Pak ya. Itu aja sih dari saya. Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng. Emang iya. Keluar anti banteng di pilgub, tapi pileknya milih banteng juga, kan sungsang logikanya. Kalau ini gimana? Kalau bukan kandang banteng, terus kandang siapa? Kebun pisang kah? Lu boleh anti sama banteng, silahkan monggo. Tapi pemilu eksekutif itu, lu pilih kandidat berdasarkan visi misi dan program kerja dari kandidat tersebut, bukan milih partainya. Beda sama legislatif. Kader partai di DPR itu statusnya jelas petugas partai, mewakili fraksi partai, membawa visi partai. Jadi kalau lu nyoblos caleg itu sama dengan lu nyoblos partai. Oh ya, itu buzzer-buzzer yang masif banget membunuh karakter banteng itu dibayar pakai duit apa ya? Iki lho sawang lur, kuwi kon perhitungan cepat atas pilkada Jawa Tengah tahun 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Pak Lutfi Yassin. Iya toh, piye wingi ono sing gembar-gembor atas survei yang dipimpin oleh Bapak Andika, tapi kenyataan dan fakta setelah hasil pencoblosan hari ini ya lur, delok ono Pak Lutfi memimpin jauh dari pasangan Andika. Jabang baik kebun gelimpung iki lur, piye iki lur, kebune 2 kali gluntung. Piye to takok. Gemes aku nek koyo ngene iki saatnya Garuda terbang tinggi. Dan untuk Bapak Lutfi dan Bapak Yassin ya, semoga
bisa memimpin Jawa Tengah 5 tahun ke depan dan membawa kemajuan yang sangat pesat. Wis pokoke kuwapok dipimpin Kebo lur. Lah piye dalanane koyo ngono lho lur. Tahun 10 tahun deh. Ora nok 5 tahun jan ya angel rambut putih iki. Kon gawe dalan Kebo iki pinter yo to, bergelombang, berjeglongan. Jan ya angel bopaan Kebo iki wis di Pak ratakno kabeh dalane ya. Wis kebone glimpung jan angel 59%. Saatnya Kebo menangis jan angel. Pendukungnya presiden bekas sudah ya, tapi belum presiden ya. Bangga nangane sosial media. Gawe postingan kayak ngene. Bangga toh Pak, iso milih nyoblos menang yo bangga. Jawa Tengah harus ditaklukkan ya, kembali untuk kedua kalinya. Ini cukup miris ya guys. Jawa Tengah yang digadang-gadang sebagai kandang banteng setelah kemarin kalah di Pilpres, sekarang juga kalah di gubernur. Walaupun sudah menurunkan Panglima TNI Andika. Nah, ya toh? Nah, ini ada tanggapan komentar ya. Jateng katanya kandang banteng. Faktanya keok. Sudah menurunkan Panglima TNI, masih keok. Nah, kalau kalian kalah dengan Mas Rambu, muka kalian pasti dibeset gini saking malunya toh. Satu partai lawan 12 partai. Satu lawan 12 partai. Bekas presiden plus presidennya. Bekas presiden plus presidennya ya. Waktu kampanye dianggap sebagai macan Asia, dipaksa jadi kucing dapur. Ya kalau kalian tidak menang, ya malah kebangetan. Iya benar. Nah gitu kok masih bangga. Dibanggakan itu apa coba? PDI ya, 40%. Mau, Mas. Kim plus 58%. Coba dibagi 12 partai. Mau melawan dibagi 12 PDIP. Partai. Gimana caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, sudah dibela-belain jual sedimen laut. Kalau kalian tidak menang, rugi. Traktir. Oke teman-teman semuanya ya, itulah tadi beberapa video ya yang sempat viral lah ya. Akhir-akhir ini viral di TikTok teman-teman ya. Mereka itu masih membicarakan tentang Pilgub di Jawa Tengah ya, tentu saja masih berkaitan dengan banteng teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya ketika PDIP ini kalah di Jawa Tengah teman-teman ya. Banyak sekali orang-orang yang memberikan tanggapan kepada partai PDIP. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video-video dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.